Aku Juwita, Aku Nabila. balik lagi di Sisol. Jadi hari ini kita akan Kita ngapain? mau main games. Main game, Main asik. game yang apa namanya? Apa tuh? Green flag, red flag. Iya. Tapi boleh abu-abu flag. Ini nggak abu-abu ya? Beige. Beige flag. Pas gue cari ternyata yang trennya tuh ya green, red sama beige. Bukan yellow ya? Kan beige tuh dia lebih ke kayak sebenarnya nggak merugikan siapapun, cuman agak kurang apa ya? Kurang normal. Kurang normal. Kurang cocok aja di kita gitu. Iya. Gitu deh ya. Topiknya sih mungkin seputar tentang pasangan sih ya. Lebih ke Di cowok sini sih ya. pasangan kita. Gitu deh. Jadi, Ayo kita mulai gimana? Iya. Jadi pertanyaan pertama. Iya, oke. Kita mulai. Sama pegang dong, sama pegang. Kita sebenarnya udah ada list kayak apa ya itu? Beberapa pertanyaan, beberapa kalimat yang nanti setelah Pernyataan dibacakan nggak sih? kayak pernyataan boleh, pernyataan yang nanti setelah dibacakan kita harus langsung respon menurut kita itu dia green flag Atau red flag atau beige. beige boleh gitu. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah open soal mental health tapi pasif ambil tanggung jawab. 1, 2, 3. Merah. Kenapa tuh? Kalau gue karena kalau misalkan dia opennya dia bagus mental health-nya. Tapi kalau misalkan dia nggak tanggung jawab dan si opennya itu cuman sekedar teorinya doang, menurut gue buat apa juga dia tahu sih tentang si mental health itu. Iya. Soalnya kalau misalkan orang bertanggung jawab itu walaupun dia nggak tahu teori tentang mental health-nya nih, tapi di kejadian dia memang udah tahu oh normalnya seperti itu. Itu lebih mendingan sih menurut gua. Lebih maskulin, lebih maco. Iya. Lebih bisa gua terima. Iya. Daripada dia tahu mental health tapi nggak dipraktekkan. Ngapain gitu kan. Malah justru takutnya nanti dia menuntut kita untuk mengerti dia. Iya, tanpa dia melakukan apa-apa. Gitu. Statement kedua adalah tidak romantis tapi konsisten. Oke. 1, 2, gue bingung, jujur bingung. 1, 2, 3. Gue masih hijau sih. Bingung jujur. Ini pink mau nggak pink. Gini aja. Gak bisa dong. Ini beige. Gue antara merah atau beige. Coba dulu kenapa hijau? Gue hijau karena sebenarnya cowok gue nggak romantis banget, cuman mungkin dailynya dia nggak yang terlalu romantis, entah apa ya, bawa bunga atau kayak ngajak dinner yang mewah-mewah romantis gitu. Sebenarnya dia nggak yang kayak gitu, cuman dia daily activity-nya juga yang sudah memikirkan gue gitu loh. Jadi walaupun dan di satu sisi juga love language gue bukan yang perlu apa namanya acts of service, tapi dia juga ada sih acts of service. Kayaknya semua manusia ada kelimanya, cuman urutannya itu. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gue romantis itu masih bisa dibangun. Kalau kayak di gue tuh gue masih bisa masih bisa ngekode pun gue nggak masalah. Dan nggak yang harus dianya ngasih karena dia udah menunjukkan itu dari kegiatan konsistennya dia. Jadi gue udah merasa cukup. Walaupun dia tidak seromantis yang standar orang-orang lain gitu. Sebenarnya tapi romantis butuh red karena gue butuh cowok yang romantis. Karena gue butuh dikasih bunga. Jujur, bisa terlihat kalau kalian bisa lihat kesini, Mayan ada bunga banyak. Open house tuh nanti. Aduh. Gue butuh cowok yang tiba-tiba ngeplan, ayo kita jalan ke sini. Iya. Tiba-tiba gue sakit, terus tiba-tiba ya udah dia datang. Padahal jauh ya, lumayan jauh, Bekasi Tangerang ya. Cuman dia datang, tiba-tiba datang bawain makanan, terus bawain obat dan lain. Gue butuh orang kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada itu tuh masih oke, cuman lebih ke tidak memenuhi kebutuhan gue aja sih kayaknya. Jadi masuknya red apa ini? Kan di gua red. Tapi menurut gua kalau cowok emang beneran sayang sama lu, dia akan melihat nih lu butuhnya cowok yang kayak gimana dan dia akan berusaha memenuhi itu.
Iya. menurut Dan gua. mungkin juga standar romantis setiap perempuan Beda-beda, iya. Makanya Karena kata lu tadi mungkin lu harus butuh pengennya dikasih bunga. butuh dikasih bunga Heeh. gitu kan. Tapi Dan lu nggak versi butuh. romantisnya gue tuh mungkin nggak perlu yang dikasih barang-barang atau lain-lain gitu ya. Entah diajak jalan-jalan atau kayak dia tiba-tiba pulang lebih cepat kayak gitu tapi nggak ngasih tahu gue, itu menurut gue udah kayak udah Itu, senang sih iya. gitu. Itu hal-hal yang romantis buat gue di situ. Atau mungkin bisa jadi karena gue masih pacaran, kayak gue masih expect hal-hal yang bagus gitu loh. Mungkin ya, mungkin karena lu kayak udah ya udah lu pagi lihat dia, malam lihat dia, kayak gue kan lihatnya dari HP dan lain. Tapi ya itu, kalau cowok emang beneran sayang sama lu, menurut gue dia akan mengusahakan sesuai kebutuhan lu ya, dan akan konsisten menjalani itu. Kayak karena cowok gue tau gue tipe cewek yang butuh di gitu-gituin, diapain itu namanya, dikasih hal-hal gitu-gituan. Ya, dia konsisten. Iya, dia konsisten dari awal. Karena dari masih PDKT sampai sekarang pun pas gue tidur gue masih diceritain sama dia. Diceritain aja hal-hal nggak penting gitu loh. Oh, dia maksudnya keseharian dia gitu. Iya, atau ya dia ngarang cerita apa, ya kayak lu didongengin sama nenek lu pas kecil gitu loh. Ya itu dia sekarang kayak gitu sampai sekarang sih. Jadi kayak menurut gue kalau dia emang memperjuangkan, dia akan berusaha memenuhi standar lu, dan lu juga akan gitu sih harusnya kalau lu juga sayang. Next. Salah satunya belum, berarti bisa dipertanyakan. Kalian jangan terlalu buta amat. Iya, karena gue dari awal pun gue takutnya dia love bombing. Iya. Karena tapi pas setelah 6 bulan menurut gue, dan itu menceritakan sebelum tidur tuh lumayan effort loh. Kalau lu nggak ada cerita hari itu, lu akan mengarang, lu akan ya itu. Tapi ya dia sampai sekarang masih melakukan kok, padahal udah 3 tahun. Jadi gitu. Boleh dipertanyakan kalau keduanya tidak effort gitu ya. Atau effortnya menurun, atau effortnya sebelah doang. Ya, bisa jadi, bisa dipertanyakan pokoknya. Jangka panjangnya agak kurang baik. Next, yang ketiga, sangat mandiri dan tidak suka merepotkan orang. Satu, bentar sangat mandiri. Oke. Sangat mandiri. 1, 2, 3. kebalik. Oke. Coba gue dulu deh. Iya, kenapa tuh? Sangat mandiri, tidak suka merepotkan orang. Sebenarnya mandirinya dia bagus. Cuman kalau misalkan tidak merepotkan orang, kalau versi gue ya. Ini kita ngobrolannya dalam hubungan ya. Iya. Nggak tiba-tiba sama keluarga gitu ya, sama kita berdua dong. Gitu. Iya. Emang sama pasangan lah ya. Iya, berdua lah. Soalnya kalau di gue case-nya gue lu yang terlalu mandiri. Gue iya sih, tapi dia juga kadang dia bisa mandiri, sampai dia sering minta maaf ke gue karena kenapa? Maaf ya, aku jadi diambilin minum lah. Gak apa-apa. Kan emang kayak ya udah, emang gue pengen juga gitu kan. Cuman kalau versi gue adalah gue merasa dibutuhkan. Kalau misalkan dia butuh bantuan gue tuh jadi gue merasa dibutuhkan. Kalau dia bisa apa-apa sendiri tuh kayak gue malah ngerasanya dia butuh gue nggak ya. Jadi kayak gue lebih suka merasa dibutuhkan aja sih sama dia. Kalau gue green karena menurut gue cowok perlu bisa memutuskan apa sendiri sih. Tapi kalau bisa memutuskan ini dong. Ya kan mandiri. Kalau merepotkan tuh kayak misal nih dia mau ngapain ya? Misal dia mau buka rekening, mendingan di bank A atau bank B ya, yang gitu-gitu menurut gue. Kalau dia bisa memutuskan sendiri terus kayak ya udah nginfoin aja, tadi aku jadi buka rekening A gitu. Menurut gue itu green flag. Cuman apa ya yang tidak suka merepotkan orang? Cowok ngerepotin orang ngapain ya? Karena selama ini gue yang merepotkan dia. Karena kalau di gue case-nya banyaknya di rumah sih. Kalau untuk hal-hal yang karena gue gitu ketemuan urusan seminggu masing-masing. Iya, karena itu urusan dia, ya udah dia kan selesaikan sendiri. Kalau gue yang ngurusin malah takutnya dia nggak tahu apa-apa. Kayak gue yang buka, contoh tadi buka rekening gitu kan ya. Dia kan bisa aja dia merepotkan lu dengan cara mendingan A apa B, menurut kamu mendingan mana? Terus lu ngasih jawaban A karena ini, B karena ini. Terus kayak tapi dia masih bingung, lu udah ngasih tahu tuh kayak ini menurut gue gini, ini menurut gue gini, tapi kayak dia masih bingung
merepotkan dia menurut gue. merepotkan. Iya, Menurut itu gue itu merepotkan. Iya, Jadi betul. Kalau itu tapi itu gue setuju. apa? Makanya gue pas sebelum menikah salah Makanya beja. karena pas sebelum menikah gue memastikan dulu si orang ini gimana cara dia membuat keputusan. Itu salah satunya. Itu masuk list gue. Bikin list kan ada berapa ya? Ada 7. Oh, banyak tuh. Salah satunya Gue lebih sih. cara dia membuat keputusan juga. Gitu. Oke. Mungkin di gue lebih ke hal-hal sepele ya yang Atau emang. oh ya, FYI juga kita kondisinya beda ya, dia udah nikah kayak ketemu tiap hari, sedangkan gue ketemu ya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali bisa lah kalau gue ikut dia belanja. Kalau gue ikut dia belanja buat jualan kan kayak jarang ya, paling sering seminggu 2 kali. Itu pun yang sekalinya lagi tuh cuman makan doang, udah kayak cuman 2 jam doang temennya. Gitu. Selanjutnya apa? Yang keempat, Fokus karir tapi minim ekspresi emosi. Satu. Mana? Bingung lagi gue. Gue jadi bendera dulu. 1, 2. Tunggu. Fokus karir tapi minim ekspresi emosi. 1, 2, 3. Kenapa? Lu kenapa merah? Gue bisa menerima sebenarnya karena Kalau dia terlalu fokus berkarir. Cuman yang gue rasain adalah gue harus bisa menyesuaikan moodnya dia juga. Misalkan nih dia pulang kantor, ternyata di kantornya dia tuh hari ini ada masalah pekerjaan proyeknya, ada masalah gitu ya, ribet. Dia tuh pulang bisa yang agak lebih pendiam sedikit, kayak hawanya beda. Ngobrol sih tetap ngobrol kayak biasanya, cuman kayak apa ya, happy-nya tuh beda. Kalau pas pulang vibes-nya beda. Jadi gue pulang itu harus menyesuaikan moodnya dia dulu. Kayak gue udah nangkep kalau dia lagi agak-agak lagi agak pusing nih gitu kan. Ya udah gue nggak yang bercanda yang over atau kayak ya udah sebutuhnya, yang penting dia kebutuhannya udah terpenuhi semua, udah situ baru gue ajak ngobrol. Gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak masalah, tapi gue pengennya dia tahu bercerita. Situasi dia, dia masih bercerita juga, tapi dia tahu kalau memang dia lagi bete karena dia bekerja. Jadi sekarang tuh dia kayak iya tadi lagi begini, terus dia minta maaf juga ke gue. Jadi dia paham tentang si posisinya dia. Dan itu menurut gue masih ekspresif sih, walaupun dia arahnya ke arah yang lagi bete gitu kan ya. Bukan yang dia diem aja seolah-olah nggak terjadi apa-apa di kantor. Gitu sih. Jadi menurut gue masih harus ekspresif walaupun itu kejadiannya lagi tidak mengenakan. Kalau gue beige karena fokus karir dan minim ekspresi emosional tuh karena gue mengalami sekarang sebenarnya jujur. Karena dia lagi, ya maksudnya gue mengerti lah dia kenapa segitunya nyari uang gitu kan. Gue tau lah, gue juga ya udah gue berusaha support dengan cara kalau dia ngomong dia lagi kerja ya udah gue akan mengganggu teman gue aja daripada mengganggu dia. Dan untungnya gue punya teman yang bisa diganggu malam-malam, jadi kayak masih bisa. Dan minim ekspresi emosi tuh karena dia sebenarnya tipe yang kayak apa ya, kalau masalahnya tuh remeh-remeh gitu dia ceritanya ke gue pas udah selesai. Pas kayak iya dia kayak misal ada masalah nih di kantor, terus kayak dia ya udah dia beresin dulu, terus tapi dia ngomong ke gue, ih aku sebel banget sama ini nanti malam aku cerita ya gitu. Dia tipe yang kayak gitu sih, kayak dia cerita spill dikit dulu, terus nanti pas teleponan malam baru tuh dia cerita tadi gini dia sebel apalah segala macam, terus abis itu dia ngomong tapi udah selesai sih tadi. Gue cuma nanya terus tadi selesai gimana, oh iya gini dia cerita gitu. Tapi lo harapannya ekspektasinya cerita saat itu? Enggak sih, sekarang sekarang nggak apa-apa. Ya udah. Tapi kalau misalkan dia tipe yang kayak udah ada masalah ya udah diem doang itu kurang sih. Tapi berhubung cowok gue sekarang dia lumayan ekspresif, jadi ya nggak apa-apa. Selanjutnya apa? Jarang update current life. Kayaknya harusnya sih normalnya. 1, 2, 3. Gak jelas banget cerita. Jarang update, tergantung konteks. Kalau karena gue udah nikah kali ya. nggak tahu kenapa. Misalnya lu kenapa?
Kenapa? Mana tadi mana? Kenapa? Nggak bisa ya, lu suruh mama gue apa yang mau lu sembunyikan, masa lu menyembunyikan sesuatu? Kan jarang update bukan tidak sama dengan tidak pernah update. Kalau kayak gue, Jarang itu. kalau kayak gue tadi jarang nggak? Tapi jarang itu ada yang bukan ditunda ya, ada yang tidak diceritakan. Kalau ditunda enggak. masih mending. Ditunda kan jarang, bukan tidak pernah. Jarang tuh maksudnya dia lebih ke frekuensi. Maksudnya dia kalau dia menunda nih, Kayak gue itu tadi masuknya misalnya. jarang, atau kalau di gue itu masih masuk cerita karena ya durasinya masih malam itu juga. Dan emang mungkin timingnya lo waktu luangnya pas malam doang. Jadi gue pun masih pas malam doang sih. Sekarang juga pas malam doang sih. Ya juga Jadi ya. kalau Jarang misalkan- update current life. Menurut gue misal gue batch karena pemikiran misal nih pagi ini terjadi sesuatu, Iya. dia cerita malam. Itu Oh, jarang. masih Itu jarang nggak? Jadi kita tentuin sendiri. Jarang update tuh berarti kayak ya udah cerita nanti pas sudah ada waktu. Oh, kalau itu gue ya bohong. Abah masih nggak apa-apa kalau Iya. misalkan malam, karena ya namanya juga dia kerja, masa kita harus menuntut dia harus ada waktu setiap saat buat gue. Betul. Walaupun cowok gue sebenarnya dia update langsung. Tapi kayak VN atau kayak telepon cuma 1-2 menit, udah gitu doang. Tapi Nah malah justru kalau kayak gitu cowok gue lebih delay lagi. lebih Karena- merah karena dia udah malam gitu. karena lu malam tuh langsung ketemu. Terus gua sama cowok gua tuh dulu gampang lupa. Jadi kayak kalau mau cerita apa ngasih konteks dulu yang penting. Kayak nanti malam aku mau cerita soalnya Jadi ada bapak yang ini inget ini. gitu. Iya, terus pas nanti teleponan malam ya kan, teleponan basa-basi dulu, terus tadi kamu mau Si cerita bapak ini ini gitu. kenapa? Iya. Terus kayak udah ngobrol-ngobrol gitu. Oke, kalau gue ditumpuk malam sih. Iya, karena Jadi lu kayak ketemu iya versi dan dia ingat mungkin apapun yang terjadi, makanya dia kayak pas ketemu lu bisa langsung cerita. iya. Kalau gua dua-duanya butuh diingatkan. Oke. Gitu. Soalnya live update versi gue tuh kayak gue ngurutinnya dari pagi kalau pas gue lagi cerita ya. Dan akhirnya juga ya udah kita sama-sama begitu. Live update versi kita tuh ya diurutin dari pagi. Kalau misalkan pagi normal-normal aja seperti yang biasa dia tahu, itu bisa di skip. Tapi kalau misalkan kayak sesimpel iya tadi bangun tidur tiba-tiba kasurnya Pusing. disemutin misalkan begitu, itu real lagi. Tadi pagi banget. Gitu. Nah itu kayak baru diceritakan walaupun sepele itu gitu kan. Jadi gue ngurut dari pagi sampai malam, jadinya nggak lupa. Masih gue cuma menceritakan apa yang ada hal yang beda dari biasanya. Iya. Nggak, sebenarnya tiap hari yang bersama sih, kayak gue bilang ih bapak ini tuh ini besok ih tadi bapak ini iya, selalu orang Tapi tokohnya sama. Kalau dia tokohnya tapi kalau dia tokohnya beda-beda. Kayak dia hari ini sebelah sama ini, dia hari ini sebelah sama ini, kayak dia tokohnya mungkin karena company-nya dia juga lebih gede ya, jadi kayak orang-orang banyak. Gue yang nyebelin tuh itu doang. Sorry ya bapak. Sorry ya bapak, tapi harusnya bapak sorry not sorry. sorry ya udah apa Kan bapak-bapak kantor gue bapak-bapak semuanya kayak yang merasa aja lah pokoknya. Oke. Ikut-ikutan. Next. Lanjut. Apa? Oke. Posesif atau controlling. Ini bukan pilihan ya, maksudnya dia posesif dan suka kontrol. Iya. Betul. Satu. Betul. Mikir dulu. Posesif. Apa? Dah. 1, 2, 3. Gue suka. Sumpah. Iya. Gue suka diposesifin dan dikontrol karena gue pernah. Baik lagi, apakah karena lu sudah menikah? Enggak. Itu sengaja itu enggak? Emang lu dari tadinya Ini, begitu? Dan pas sebelum gue menikah pernah sama Seseorang orang yang gue tidak dikontrol. Jadi kayak ya udah gue bisa melakukan apapun yang gue suka. Terus lu kurang suka? Itu bagus, cuman gue ngerasanya kayak kok dia nggak melarang gua sih. Bukannya gue suka dilarang, tapi maksudnya karena dia akan menjadi kepala rumah tangga nih, ya kan? Ya kepala rumah tangga itu harus bisa mengontrol dan dia harus punya prinsip sendirinya versi dia juga. Karena ya udah kitanya juga yang bakal ngikutin
si kepala rumah tangga kita tuh arahnya mau kemana, Ya, dan harusnya makanya gue yang ngikutin ngikutin. dia Hmm. gitu kan. Tapi kayak kalau misalkan gue bukannya nggak suka karena gue nggak dikontrol lah, tapi gue suka dikontrol tapi ada feedbacknya dari gue sebenarnya. Nego boleh gitu, tapi gue cuman pengen butuh kalau dia terlihat peduli sama gue dan dia mau ngurusin gue gitu sih, controlling dan posesif yang kayak gitu. Kalau gua ya itu balik lagi, kita kebalikan sih kayaknya, karena cowok gua yang kayak lu. Ya Bukan- bagus karena dia coba. Bukannya dia mau gue larang-larang ya, cuman maksudnya dia tipe yang kayak lumayan melarang, bukan melarang sih, kayak apa ya, mempertanyakan gitu loh. Emang mau kemana, sama siapa aja, jam berapa, gitu-gitu, lumayan detail. Dan gue nggak bisa ternyata. Tadinya gue kan juga pernah pacaran sama yang emang bebas, terus gue kayak ya udah gitu kan. Terus ternyata pas gue pacaran sama dia pas baru-baru, teman gue kan juga ada beberapa orang cowok ya. Terus juga gue juga tipe yang suka nongkrong sendiri. Nah dia tuh mempertanyakan, kok lu nongkrong sendiri sih, gitu-gitu. Terus setelah diobrolin, dia sering nanya, memang kalau aku nongkrong nih bertiga, temen aku duanya cewek, kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, gue mikirnya. Versi dia nggak boleh. Menurut dia walaupun bertiga nih, tapi ceweknya 2. Iya. Misalkan gue bertiga, tapi Cowoknya 2. iya cowoknya 2, gue 1 sendiri cewek. Iya. Dia merasa ya ngapain gitu loh. Maksudnya gue pergi pun kan pasti ke tempat rame gitu, ke tempat rame, ke tempat yang nggak yang ngapa-ngapain gitu loh. Dia tuh Cowok lu juga minimal udah tau lah si cowok itu iya, siapa gitu kan. iya. Terus dia balikin ke gue, emang kalau aku yang kayak gitu kamu gimana? Ya udah nggak apa-apa, yang penting iya, gue bilang gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kamu bilang, gue bilang gitu. Nah dia tuh kurang cocok Beda. awalnya kurang. Terus kayak setelah ngobrol, dia juga kayak sekarang udah tahu beberapa temen gue yang cowok, kayak sama ini kayak dia udah tahu sekarang. Cuman menurut gue kalau dilarang tuh justru gue mungkin karena gue anak bungsu ya, jadi kayak gue tuh lumayan rebel orangnya, jadi kayak makin dilarang gue makin mau. Sedangkan waktu itu pas gue mau pergi sama senior gue bertiga, dia cuman, gue kan ngasih tahu nanti aku diajak sama senior aku ke sini sama ini. Terus ngapain aja, estimasi pulangnya jam berapa gitu kan, gue ngasih tahu. Terus dia bilang, tapi kamu perlu banget nggak pergi ke situ, kamu pengen banget nggak pergi ke situ ketemu sama si mereka ini? Ya pengen sih, gue bilang kan kayak pengen sih, udah lama gak ketemu. Oh ya udah, kalau kamu memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, tapi jadi gue yang nggak mau. Di situ kamu. Jadi kayak gue tuh lebih suka kayak Karena lu membebaskan tapi gue yang memilih untuk tidak pergi gitu loh. Iya. Kayak Jadi gue lu nggak pergi bukan karena bukan karena dia gitu, bukan karena dia larang, tapi karena setelah ngobrol, oh iya juga ya, sebenarnya nggak penting banget sih gue pergi ini. Kayak gue butuh si cowok ini lebih ke kayak, perlu banget nggak sih pergi ke situ, kayak berpikir ulang gitu lah, nggak asal terima aja orang ngajak ketemuan gitu. Ya berarti treatment dia udah bagus. Sekarang udah pas, udah tahu kan. Dia juga kalau mau pergi nge-gym misal berdua sama temen kantornya yang cewek, ya yang penting dia juga ngomong ke gue, nanti aku mau nge-gym sama ini. Udah, karena dia cowok dan dia yang paling lama nge-gym, jadi ya orang-orang nanya ke dia dong. Jadi gue mikirnya ya udah, nggak apa, selama ada ilmu yang bisa dia share kan, ya bermanfaat juga buat si teman-temannya ini kan. Jadi gue mikirnya ya udah nggak apa-apa, yang penting ngomongnya tuh di awal gitu. Selanjutnya Apa? White lie atau small lies? Belum. Gue udah tau lagi lu mau ngangkat yang mana. 1, 2, 3. Udah jelas ya, menurut gue udah jelas sih, nggak bisa ya. Iya. Walaupun tujuannya biar baik, kamu nggak sakit gitu. hati, nggak bisa. Mendingan gue sakit hati. Iya, kita udah terlatih kok, nggak apa-apa. Mendingan gue sakit Yang hati penting dengan ngobrol. kejujuran ini gitu. Nggak seru kan? kalau sama. Nggak ada penjelasan detailnya. Terus selanjutnya silent treatment. 1, 2, 3. Nggak bisa sih. Siapa yang suka di silent treatment, guys? Ya ada aja sih mungkin orang yang suka. Ya ada orang-orang yang kayak, tapi orang yang suka men-silent treatment, dia nggak apa-apa nggak di silent treatment?
Kalau harusnya dia sih mau ya, iya, kalau Harusnya dia mau ya. berpikir logik harusnya mau Harusnya sih. dia nggak apa-apa, Iya, karena dia pasti mikirnya oh ya udah mungkin dia menyelesaikan sendiri gitu. iya. Tapi gue Kan. nggak bisa. Karena gue Tapi kita mending nggak bisa. iya, kita nggak bisa. Karena mending ya udah lu ngasih tahu dulu ke gue. Aku ada masalah ini. Selesai. Aku kayak perlu ngurusin sendiri ini. Ya udah, Iya, oke. nggak Butuh apa-apa. waktu berapa hari? Oh, seminggu. Ya udah, gue Nggak bisa nggak mengganggu lu seminggu nggak apa-apa. Cuman kasih tahu, please. Iya, jangan sampai kita yang overthinking, kitanya jadi mikir kayak apa gue yang salah ya. Itu merahnya merah neon itu. Menyala. Merahnya menyala itu. Gak bisa, tolong Nggak bisa. ya semua. Harus semua Laki-laki. masalah di dunia ini bisa diobrolin kok. Tinggal tergantung kalau pas diobrolin terus berantem ya mungkin nggak cocok, gimana ya, kayak mungkin pengertian Cara kalian penyelesaiannya. berdua kurang sesuai Sesuai. gitu pengertiannya. Iya, tinggal bisa diobrolin guys, bisa. Bisa Oke, buat apapun. next, decide everything on his own. Apa ya On his own. bahasa ininya? Memutuskan semuanya sendiri. Oke, Bentar, mikir lagi. Dah. Tuh, 1, 2, 3. Lu kenapa? karena gue pengennya, karena gue Berkontribusi. udah nikah nih. Enggak sih, gue juga belum nikah nanti ini juga sih. Iya sih, cuman maksudnya mungkin gue lebih menemukan banyak case yang memang harus Oh, iya. diselesaikan bersama gitu Iya. kan ya. Dan buat kita berdua itu, gue pengennya gue terlibat tapi tetap dia yang mutusin. Iya, dia Karena yang dia cowoknya. megang kendali gitu kan. Heeh. Oh iya. Karena menurut kita sih, kitanya gue dan pasangan gue ya, bukan kita dan dia. Menurut kita tuh kalau satu case dia lebih banyak pertimbangan tuh lebih bagus. Baru nanti kita jabarin pertimbangannya apa aja, baru kita simpulin oh kayaknya bagusannya keputusan yang ini dan ini gitu kan. Makanya dia yang memutuskan, tapi gue bisa membantu dia untuk memberikan beberapa pertimbangan tambahan. Karena kan ya POV mungkin semasa hidupnya dia selama ini sama selama hidupnya Gua, lu. ya kayak beda kan. Ada beberapa perspektif juga, dan itu ya bisa membantu sih dalam menyelesaikan masalah gitu deh. Itu kalau gue sebenarnya antara dua ini sih, cuman kayak lebih ke ini. Karena kalau ini akan hijau menurut gue kalau itu hal-hal yang kayak nggak mengganggu hubungan kita. Misalnya kayak dia tuh tipe yang kayak ada kolam renang baru di sini, nanti kita pergi hari ini ya itu. Kayak dia kan nggak minta pendapat gue, tapi gue senang kalau dia gitu. Kalau tiba-tiba oh nanti kita minggu mau berenang gitu. Oh Karena nanti kita mungkin, minggu mau ini kayak Iya. ya udah dia sudah memutuskan gitu loh, udah memutuskan sendiri. Itu tapi ini kan juga nggak yang apa ya, cuman bukan nggak yang mempengaruhi kemana-mana di hubungan kita Iya. gitu loh. Jadi gue senang, jadi kayak gue tuh juga misal dikasih pilihan makanan gue nggak bisa milih, jadi kayak dia langsung hari ini kita makan sushi ya, hari ini kita makan ini gitu. Jadi gue suka kalau dia begitu, gue suka. Cuman akan jadi ini kalau itu menyangkut hubungan. misalnya nggak usah yang Jangan yang kayak terjadi. gitu. Misalnya Misalkan dia tiba-tiba mutusin nih, oh kita uangnya 70% kita beliin emas aja ya karena sekarang gitu kan. Iya. Kita pertimbangan lu Iya, itu udah bersama gitu. Iya, itu menurut gue justru jadi ini. Iya sih. Iya kan, kalau yang gitu-gitu. Cuman Bisa. berhubung duitnya gue yang megang, jadi kayak, tapi selama ini kalau apa ya, kalau yang menyangkut hubungan, misalnya reschedule jadwal ketemuan. Kayak kan gue ketemuan paling seminggu sekali ya, semi LDR nggak sih ini gue. Kayak gue ketemu seminggu sekali terus tiba-tiba ya aku nggak jadi ini karena hal yang menurut gue kayak nggak harus hari ini sih gitu loh. Iya. Apalagi lu udah janji sama gue misal udah minggu lalu gitu. Terus tiba-tiba lu memutuskan sendiri, yang menurut gue itu hal yang bisa kita diskusikan. Tapi kayak yang misal cuman mau ngedate terus ya udah dia udah langsung menentukan ini banget hijau neon ada nggak? Mungkin ini sih kesimpulannya, maksudnya kalau misalkan case-nya tentang apa ya, yang resikonya tinggi, nah itu emang harus, apalagi jangka panjang gitu kan, resiko tinggi dan
efeknya jangka panjang itu ya harus diobrolin bareng-bareng karena Mm-mm. masa depannya kan hidupnya bareng-bareng. Iya, Cuman cuman kalau yang untuk misalkan bersenang-senang, ya lo untuk pasti udah milih kenal tempat lah pasangan. makan, Iya itu cuman kayak jadi untuk ngerasa dibantuin juga iya, kan. enggak sih, ya. gue lebih ini kayak kemarin pas terakhir gue yang gue pergi ke Singapura, gue nggak mikir gue bawa apa, langsung dia, kesananya. iya, Oh, dia udah ngelisin list. nanti kamu bawa bajunya segini, bawa baju tidur segini, nanti kamu bawa obat, kayak gue tidak mikir, gue suka kalau gue gak mikir. Oh iya lagi kemarin gue dibikinin itu list itinerary. Oh, besok gue kan hari apa ya gue lupa. Gue keluar kan pergi itu tiba-tiba pas gue baru nyampe rumah jam 7 jam 8-an gitu, jadi pas lihat HP udah banyak. Udah iya, dari udah hari langsung jam ditentuin segini jam segini sampai pulang, nanti kamu kesini dulu baru nanti antar aku kesini kata. Iya, kalau yang gitu-gitu jadi hijau. Iya. Karena bukan ini berarti planning on his own. Ya itu versi planning ya. Iya, planning on his own. Jadi Kalau kayak planning hijau. iya, gue suka kalau ya udah, kita mau kesini. Oke. Jadi Gue kayak surprise juga buat kita kan. Gue tinggal kayak kemarin baru mau nyoba ke Pasar Lama Tangerang. Jadi kayak gue juga bisa menyiapkan ke Pasar Lama tuh berarti gue akan jalan terus kayak panas gitu-gitu. Ya udah gue pakai kaos, gue yang gitu-gitu. Cuman kalau dia ngomong kita mau makan sushi, mau makan ini ya gue menyesuaikan juga gitu. Jadi menurut gue semuanya tentang mencari orang yang tepat sih. Iya, karena kayak tadi kayak ada yang di gua hijau, ada yang di lu merah kan. Menurut gue tinggal tergantung lu nyari pasangannya yang hijau semua aja kalau bisa. Ya hijau sama ini boleh lah, hijau sama ini. Maksudnya kalau udah ada red flag satu nih, nah lu pikir-pikir lagi lu bisa nggak mentoleransi gitu. Toleransinya seumur hidup kalau mau jangka panjang. Ya umur segini pacaran udah kesana nggak sih tujuannya? Iya harusnya sih. Harusnya. Jadi sekian dah. Itu deh. Kapan-kapan lagi.